Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut catatan sejarah, pada abad ke-19 banyak masyarakat Sunda yang pergi naik haji ke kota Mekah, dan banyak diantaranya yang belajar di kota Mekah ini. Dan ada beberapa ulama yang pernah mengajar di kota Mekah ini. Banyak dari masyarakat Sunda sekarang ini yang tidak mengetahui ulama-ulama asal Tatar Sunda yang pernah belajar atau pergi naik haji atau yang mengajar di Tanah Suci Mekah pada abad ke-19 Masehi. Bahkan mereka lebih mengetahui ulama-ulama asal daerah lain. Padahal peran ulama-ulama Tatar Sunda tersebut sangat mengagumkan. Ada istilah tidak kenal tidak sayang. Karena itu dalam bahasan ini akan dibahas tentang beberapa ulama asal Tatar Sunda yang sangat berperan dalam dakwah di Tatar Sunda, atau setidaknya mengangkat nama daerah tempat ia berasal. Di antara ulama-ulama tersebut antara lain, yang pertama adalah Syekh Baing Yusuf atau Raden Haji Yusuf, yang merupakan putra dari R.A. Jayanagara, Bupati Bogor, yang berkuasa dari tahun 1796 hingga tahun 1801 Masehi, yang kemudian pindah ke Karawang. R.A. Jayanegara ini merupakan putra dari Wiratanudatar V, Bupati Cianjur. Jadi nama lengkap dari Syekh Baing Yusuf adalah Raden Haji Yusuf bin Raden Adipati Jayanegara bin Wiratanudatar V. Sejak kecil Syekh Baing Yusuf ini sudah paham bahasa Arab di usia 6 tahun. Dan pada usia 12 tahun ia sudah hafid Al-Quran. Dan pada usianya yang ke-13 tahun ia sudah bermukim di Mekah selama 11 tahun untuk belajar ilmu-ilmu agama. Dalam perjalanan hidupnya ia pernah berlayar hingga Madagaskar bersama para pelaut. Setelah kembali ke Tatar Sunda, ia tinggal di Purwakarta dan mengajarkan agama Islam di kota ini hingga ia meninggal pada tahun 1854 Masehi, atau ada yang mengatakan 1856 Masehi, dan dimakamkan di Kaum Purwakarta. Syekh Baing Yusuf ini merupakan guru dari Syekh Nawawi Al-Bantani yang terkenal. Ulama asal Tatar Sunda berikutnya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama besar asal Banten yang tinggal lama di Mekah dan mengajar di Masjidil Haram. Syekh Nawawi lahir pada tahun 1813 Masehi di Tanara, Serang, Banten, dan meninggal pada tahun 1897 di Mekah. Ia terkenal sebagai penulis yang produktif. Tulisannya banyak sekali, lebih dari 80 judul buku. Syekh Nawawi ini dibesarkan dalam lingkungan keagamaan yang sangat kuat. Ayahnya yang bernama Umar bin Arabi adalah seorang ulama dan menjadi penghulu di Tanara, Serang, Banten. Ia hafal Al-Quran pada usia 18 tahun. Pada awalnya ia belajar kepada Kiai Sahal dari Banten dan Syekh Baing Yusuf dari Purwakarta. Dan pada usia 15 tahun ia pergi ke Mekah dan bermukim di sana selama 3 tahun untuk belajar ilmu keagamaan. Dan pada tahun 1831 Masehi ia kembali ke Banten dan mengajar di pesantren ayahnya. Tetapi 3 tahun kemudian ia kembali ke Mekah untuk belajar selama 30 tahun. Dan akhirnya ia mengajar di Masjidil Haram. Ulama berikutnya yang pernah ke Mekah adalah Raden Muhammad Musa, yang pernah menjadi penghulu besar di Kabupaten Limbangan, Garut. Pendidikannya banyak diraih di pesantren, tetapi ia masih kecil sudah dibawa oleh ayahnya untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah.
Ia lahir di Garut pada tahun 1822 dan meninggal pada tahun 1886 Masehi. Pada usia 33 tahun ia diangkat menjadi penghulu besar di Kabupaten Limbangan atau Kabupaten Garut sekarang. Ia bersahabat dengan K.F. Hol, seorang Belanda yang mempunyai minat besar dalam kebudayaan Sunda. R.H. Muhammad Musa atau Raden Haji Muhammad Musa ini adalah seorang penulis produktif dan penulis prosa terbesar di Tatar Sunda yang banyak menghasilkan karya tulis. Banyak buku karyanya yang terbitkan di era kolonial Belanda dan salah satu karyanya yang terkenal adalah Wawacan Panji Wulung. Karena itu dalam bidang sastra, Raden Muhammad Musa ini dianggap sebagai salah satu pelopor sastrawan Sunda. Ulama berikutnya yang pernah belajar di Mekah adalah Abdul Karim Al-Bantani, seorang ulama asal Banten yang menjadi mursyid Torekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, menggantikan Syekh Ahmad Khalid Syambasi di Mekah. Ia lahir pada tahun 1830 Masehi di Tanara, Serang, Banten. Ia belajar di Mekah sejaman dengan Syekh Khalil Bangkalan dan Syekh Mahfud At-Tarmasyi. Di Mekah ia belajar kepada Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi yang waktu itu mengajar di Masjidil Haram dan menjadi mursyid Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Ia berguru kepada Syekh Ahmad Khatib itu bersama dua orang lainnya, yaitu Syekh Tolha dari Cirebon dan Syekh Ahmad Hasbullah dari Madura. Setelah Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi meninggal, ia kemudian diangkat menjadi mursyid kedua dari Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Banyak murid dari Syekh Abdul Karim Al-Bantani ini, di antaranya Ki Bagus Muhammad Falak dari Pandeglang, Ki Bagus Ismail, Ki Warsid, Haji Marzuki dan lainnya. Ulama berikutnya adalah Haji Hasan Mustofa, seorang ulama asal Garut yang pernah menjadi penghulu besar di Aceh dan juga di Bandung. Di samping itu ia dikenal juga sebagai sastrawan dan merupakan pujangga Sunda terbesar. Ia kelahiran Cikajang, Garut pada tahun 1852 dan meninggal pada tahun 1930 Masehi. Ayahnya bernama Masasra Manggala, merupakan camat di era Belanda. Meskipun ia mendapat pendidikan Belanda, tetapi Hasan Mustofa kemudian disekolahkan di pesantren. Pada usia 7 tahun ia dibawa pergi naik haji oleh ayahnya dan setelah kembali ia belajar di beberapa pondok pesantren, dan pada usia 17 tahun ia pergi lagi ke Mekah untuk memperdalam ilmu keagamaan dan di Mekah bermukim selama 10 tahun dan kembali ke tanah air. Setelah menikah ia kemudian pergi lagi ke Mekah dengan membawa anak dan istrinya untuk belajar agama lebih lanjut. Di Mekah ia kemudian mengajar di Masjidil Haram dan mempunyai murid sekitar 30 orang. Haji Hasan Mustofa ini mempunyai banyak guru baik di Indonesia maupun di Mekah. Ketika terjadi pertentangan antara kaum tua dan muda di Garut, maka penghulu besar Haji Muhammad Musa mengirimkan utusan untuk menjemput Haji Hasan Mustofa di Mekah untuk kembali ke Garut. Haji Hasan Mustofa ini merupakan penulis produktif dan pujangga Sunda yang luar biasa. Ia banyak menulis buku dalam berbahasa Sunda, bahasa Melayu dan bahasa Arab, tetapi buku-bukunya tidak diterbitkan. Haji Hasan Mustofa bersahabat dengan Dr. Snok Horgronje, seorang orientalis dari Belanda. Sekretaris Haji Hasan Mustofa kemudian menyunting beberapa tulisannya dan menerbitkannya serta menyalinya untuk
dikirim kepada Snokhorgrone di Leiden, Belanda. Di antara karyanya yang berbahasa Arab adalah Inzajul wa Itfal Ron, atau membalas kontan sekalian membekap guntur menyambar, yang merupakan bantahannya bahwa ia bukan aliran Widayatul Wujud. Dan karyanya berbahasa Melayu adalah Kaspul Sarair Fi Hakikati Aceh wa Fidir, buku rahasia sebetulnya Aceh dan Pidi. Haji Hasan Mustafa ini merupakan pujangga terbesar di Tatar Sunda. Ia menulis lebih dari 10.000 bait danding berbahasa Sunda. Ulama berikutnya adalah Syekh Muhammad Mukhtar bin Atarid al-Buguri. Ia adalah seorang ulama asal Bogor yang mengajar di Mekah selama 28 tahun. Di samping itu ia termasuk ulama yang sangat produktif, yang banyak menulis buku. Ia lahir di Bogor pada tahun 1862 Masehi dan meninggal di Mekah pada tahun 1930 Masehi. Dalam literatur di Indonesia, Syekh Mukhtar bin Atarid ini jarang dipublikasikan, tetapi tercatat di literatur Arab. Ia sering disebut dengan nama Tuan Mukhtar Bogor, atau di Arab sendiri dikenal dengan Syekh Atarid. Ayahnya adalah Raden Natanagara, atau dikenal dengan Kiai Atarid, yang mengajar di Bogor, dan ia mendapat pelajaran dari ayahnya. Kemudian belajar kepada Said Usman di Jakarta, tetapi ia kemudian belajar di Mekah. Seperti halnya Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Hasan Mustafa, ia juga terkenal banyak gurunya. Syekh Mukhtar bin Atarid al-Buguri ini merupakan seorang mudaris atau guru besar yang mengajar di Mekah selama 28 tahun, dari tahun 1902 hingga 1930 Masehi. Dan banyak ulama atau tokoh masyarakat Sunda lainnya yang pernah beribadah haji atau belajar agama di Mekah, dan akan dibahas dalam tema yang lain. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.